Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa kalian pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Apakah benar ini kelas 9D? Betul, Pak. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nadila Sulistiana, dan Ibu sebagai salah satu guru bimbingan dan konseling di Sekolah SMP Negeri 192 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten. Baik, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu layanan penguasaan konten? Enggak, Bu. Oke, baik. Ibu akan jelaskan apa itu layanan penguasaan konten. Jadi, layanan penguasaan konten itu adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa memahami pengetahuan dan keterampilan tertentu yang berguna dalam kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saat ini kan kalian menempati kelas 9 SMP ya. Nah, apa yang biasanya anak-anak SMP kelas 9 persiapkan setelah ujian nanti? Memilih jurusan, Bu. Ya, betul. Menentukan jurusan sekolah selanjutnya ya. Pasti kalian akan bingung kan? Nah, maka dari itu, Ibu akan memberikan layanan penguasaan konten dengan topik pembahasan keterampilan dalam mengambil keputusan. Jadi topik ini bertujuan untuk membuat individu, terutama peserta didik atau konseling, agar kalian mampu membuat pilihan yang tepat, bijak, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi kehidupan. Anak-anak, seperti yang sudah kita bayangkan tadi, ketika kalian sudah memasuki ujian sekolah nanti, kalian yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK. Hal ini akan membuat kalian bingung. Nah, itulah pentingnya layanan penguasaan konten yang akan Ibu berikan nanti. Baik, mewujudkan asas yang relevan anak-anak sekalian, nanti saat kegiatan inti berlangsung, Ibu berharap kalian memperhatikan apa yang Ibu sampaikan dan menyimak dengan baik. Lalu Ibu berharap kalian aktif dalam pembelajaran kali ini. Kalian dapat merespon Ibu dengan sanggahan, bertanya, berkomentar, menjawab, dan juga mengkritik. Perlu diperhatikan juga bagaimana tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti Ibu akan menjelaskan materi dengan PowerPoint, menayangkan video mengenai keterampilan dalam membuat keputusan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan nanti on mic-nya dan sebutkan namanya terlebih dahulu. Kemudian, nanti di akhir layanan, Ibu akan membagikan link Google Form yang harus kalian isi, dan ketika Ibu sedang menjelaskan, Ibu meminta tolong untuk dicatat di buku kalian masing-masing. Jadi, kalian tolong persiapkan alat tulisnya ya. Paham anak-anak? Baik, kita bisa memulai kegiatan layanan penguasaan konten sekarang. Namun, sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan selama kegiatan berlangsung. Semoga segala hal yang kalian
dipelajari dapat diingat, diterapkan, dan memberikan manfaat bagi kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu menayangkan PowerPoint, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak apa itu keputusan? Nggak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang keputusan itu apa. Jadi, keputusan itu adalah suatu hasil dari proses berpikir dalam memilih suatu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia guna mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya itu apa sih? Silakan kalian catat ya. Yang pertama itu menentukan arah pendidikan dan karir yang sesuai. Jadi tujuan ini mengarahkan siswa untuk memilih jenjang pendidikan seperti SMK atau SMA dan jurusan yang sesuai dengan cita-cita atau pekerjaan yang kalian inginkan di masa depan nantinya. Nah, tujuan ini itu penting untuk kalian agar kalian tidak salah langkah. Lalu tujuan yang kedua itu menyesuaikan pilihan dengan potensi dan minat pribadi. Kalian pastikan punya bakat masing-masing yang pastinya berbeda kan? Jadi, tujuan ini membantu kalian untuk memilih berdasarkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian kuasai, bukan karena tekanan dari luar. Misalnya dari orang tua, terus ikut-ikut teman, FOMO, seperti itu. Jadi, jika kalian sesuai dengan potensi dan minat, maka proses belajar akan lebih menyenangkan dan juga hasilnya itu akan lebih optimal. Lalu selanjutnya, tujuan yang ketiga itu menghindari salah jurusan yang berdampak pada penurunan motivasi belajar. Sekarang juga banyak kan juga kasus siswa yang merasa salah jurusan karena mereka itu memilah dan memilih tanpa pertimbangan. Jadi akibatnya mereka bisa kehilangan semangat belajar, merasa tertekan, bahkan ada juga yang hingga putus sekolah. Tujuan ini tuh membantu kalian agar kalian tidak terjebak dalam pilihan yang salah dan bisa menjalani proses pendidikan dengan antusias. Lalu selanjutnya, tujuan keempat itu mempersiapkan masa depan lebih matang. Nah, pengambilan keputusan yang baik membuat atau membantu kalian berpikir jauh ke depannya. Dengan perencanaan yang matang, kalian bisa mengetahui langkah-langkah yang harus kalian ambil, memudahkan kalian meraih tujuan hidup di masa depan nantinya. Lalu tujuan yang terakhir nih, yaitu membentuk kemandirian dan tanggung jawab dalam menentukan hidup. Jadi keputusan yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab akan melatih kalian menjadi pribadi yang mandiri. Kalian belajar untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, menilai risiko, dan berani mengambil keputusan sendiri. Nah, hal ini akan menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan dewasa nanti. Baik, keputusan itu juga memiliki fungsi. Ada beberapa fungsinya. Akan Ibu jelaskan. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman diri. Jadi kalian belajar untuk mengenali apa yang kalian suka, bakat yang kalian miliki itu apa, serta kemampuan yang kalian punya itu apa. Nah, tujuannya itu supaya kalian tahu nih siapa diri kalian sebenarnya sebelum kalian membuat keputusan nanti. Lalu fungsi kedua itu fungsi pengarahan. Nah, ini membantu kalian
untuk memilih jalan atau keputusan yang sesuai dengan tujuan hidup kalian. Contohnya, kalau kalian cita-citanya jadi dokter nih, kalian akan diarahkan mengambil jurusan IPA. Nah, jika kalian cita-citanya ingin menjadi chef, kalian akan diarahkan mengambil jurusan apa? Ada yang tahu? Tata boga, Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya fungsi penyesuaian diri. Kalian akan dibantu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang mereka pilih. Misalnya, setelah masuk sekolah kejuruan, kalian bisa menyesuaikan diri nih dengan cara belajar, suasananya, teman-temannya, lingkungan sekolahnya itu kayak gimana, seperti itu. Lalu fungsi preventif. Fungsi preventif ini mencegah siswa agar tidak salah pilih jurusan atau mengalami tekanan dan frustasi karena merasa tidak cocok. Tujuannya agar kalian tidak menyesal di kemudian harinya. Lalu fungsi terakhir. Fungsi terakhir itu fungsi pengembangan, yaitu membantu kalian untuk terus berkembang sesuai dengan bakat dan juga potensi kalian agar siap menghadapi masa depan, supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan maksimal. Oke, baik. Setelah Ibu jelaskan sedikit tentang keputusan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, Ibu akan lanjut menayangkan PowerPoint yang berisi tentang materi langkah-langkah bagaimana kita mengambil keputusan dengan bijak. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pembahasan mengenai keterampilan dalam mengambil keputusan. Ini merupakan suatu langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama ini yaitu memahami diri sendiri. Artinya, kita itu harus kenal diri sendiri dulu nih. Seperti apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, lalu nilai atau prinsip hidup kita mau bagaimana, lalu kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Contohnya, kalau kamu ingin menentukan jurusan, kalian harus tahu dulu nih, apa minat dan bakat kalian. Selanjutnya, langkah kedua, yaitu mengumpulkan informasi. Jadi kalian harus mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang pilihan yang kalian inginkan. Kalian bisa mencari tahu lewat internet, orang tua, guru, buku, atau bahkan bisa bersama teman-teman kalian. Contohnya, misalnya kalian ingin membeli HP ya. Kalian pasti mencari info dulu dong tentang harganya berapa, kapasitas HP-nya, fitur HP-nya, kualitas HP-nya bagus atau enggak, seperti itu. Lalu langkah ketiga itu mengevaluasi alternatif. Artinya, kalian melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan yang udah kalian pilih nih. Kalian pertimbangkan dulu baik buruknya,
dari setiap alternatif itu. Contohnya, antara jurusan IPA dan IPS, kalian lihat nih, mana yang lebih cocok dengan minat dan cita-cita yang kalian inginkan. Langkah keempat, membandingkan dengan tujuan dan masa depan. Ini berarti menyesuaikan pilihan dengan cita-cita atau rencana masa depan kalian. Kalian jangan asal pilih, kalau nanti tidak mendukung mimpi kalian nantinya. Contohnya, kalau kalian ingin jadi dokter, berarti kalian harus milih jurusan yang berhubungan dengan sains dong. Lalu langkah kelima, membuat keputusan. Nah, setelah semua dipikirkan, sekarang saatnya kalian memilih satu keputusan terbaik yang paling cocok dan masuk akal buat kalian. Contohnya, setelah kalian membandingkan semua nih, kalian putuskan memilih jurusan IPA. Karena jurusan itu sesuai dengan cita-cita kalian. Seperti itu. Lalu langkah ke-6, melaksanakan keputusan. Nah, langkah ini berarti kalian bertindak atau menjalankan keputusan yang sudah dibuat. Jangan hanya dipikirkan, tapi ya kalian langsung lakukan gitu. Contohnya, kalau sudah memilih jurusan IPA, kalian harus mulai belajar lebih serius di pelajaran sains gitu. Lalu yang terakhir, langkah evaluasi. Nah, langkah terakhir ini adalah mengecek lagi apakah keputusan yang kalian ambil itu sudah tepat atau belum. Kalau ternyata ada yang kurang cocok, bisa diperbaiki di masa depan nanti. Contohnya, setelah beberapa bulan di jurusan IPA, kalian evaluasi nih, apakah kalian merasa nyaman atau justru merasa salah jurusan? Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara mengambil keputusan dengan tepat. Selanjutnya, agar kalian mendapatkan gambaran mengenai suatu keputusan itu bagaimana, Ibu akan menayangkan video penjelasan tentang apa itu keputusan dan mengapa keputusan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu akan tayangkan video tersebut. Mohon disimak baik-baik. Salah satu bahan overthinkingnya anak SMA itu adalah jurusan. Banyak anak SMA tuh masih bingung mau kuliah di jurusan apa. 4 tahun kuliah itu pengen ngedalamin ilmu apa. Itu tuh mereka masih bingung. Dan masalahnya lagi, banyak yang salah jurusan. Karena kurang ngerti mau belajar apa. Kurang ngerti apa yang diminatin. Jadi ya udah ngikutin tren aja. Jadi ya udah salah jurusan. Menurut beberapa penelitian, itu 87% itu orang nganggep diri mereka itu salah jurusan. 87% mahasiswa Indonesia, bayangin. Setelah aku baca itu ada beberapa sebab. Yang pertama itu ngikutin teman. Beberapa orang itu nggak punya pendirian, jadi yang ngikutin teman-teman jurusan ini ya kita ikut juga lah. Terus yang kedua itu terlalu banyak saran, jadi karena kebanyakan informasi ya kita jadi salah jurusan. Yang ketiga itu adanya beasiswa, karena beberapa beasiswa itu menawarkan di jurusan tertentu, misalnya jurusan IT. Nah jadi ya buat orang yang ngincer beasiswa, ya mau nggak mau kuliah di IT, walaupun ya banyak, nggak cuma IT gitu misalnya. Yang keempat ini paling common, yang paling sering terjadi, yaitu gara-gara orang
orang tua, karena orang tua kita memaksakan kita kuliah di jurusan ini atau itu, kayak gitulah. Nah, pada video kali ini aku bakal kasih tahu cara milih jurusan yang tepat dan benar menurutku ya. Ini pakai teknikku. Jadi nonton video ini sampai akhir supaya kalian dapat keseluruhan ilmunya. Tolong disimak baik-baik ya. Ini aku nggak tahu sih ada yang pernah pakai teknik ini atau enggak. Ini aku bisa bilang aku buat sendiri tekniknya, cuma ya nggak tahu ya kalau ada yang pakai juga. Ini teknik aku namain what and who, apa dan siapa. Nah, yang pertama kita bakal bahas what dulu, what atau apa. Jadi pada what ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk menentukan hasil dari what ini. Yang pertama, apa pelajaran yang kamu suka atau sesuatu gitu yang kamu tertarik. Terus yang kedua, apa suatu hal yang pengen kamu pelajarin itu sampai akar-akarnya. Bukan cuma permukaan, tapi sampai akarnya. Nah, itu kalian bisa tanyain dua pertanyaan itu ke diri kalian sendiri. Nah, pelajaran yang kamu sukai bukan berarti nilai pelajaran yang paling gede di rapor kamu. Bukan. Tapi lebih ke pelajaran yang kamu tunggu-tunggu di sekolah atau di kelas. Yang kamu tuh tertarik banget. Yang kamu tuh ibaratnya merhatiin banget ketika guru tuh ngejelasin. Itu tuh di pelajaran apa, dan kamu tuh sangat amat tertarik buat baca materi itu, ibaratnya pengen banget lah explore. Dan sekali lagi, itu nggak mesti tentang pelajaran aja, bisa jadi sesuatu juga. Tentu halnya itu kayak planet, kamu suka banget sama yang namanya planet, kamu tuh pengen tahu banget planet itu apa aja, terus isinya apa aja, bahan penyusun planet itu apa. Intinya kamu pengen tahu sampai akar-akarnya tentang planet. Kayak gitu ya, bisa juga. Tapi intinya nggak harus tentang mata pelajaran. Jadi dari dua pertanyaan tadi, itu bakal muncul sebuah jawaban ya kan. Nanti dari jawaban itu, kamu bisa list beberapa jurusan yang relate sama jawaban kamu yang tadi. Contoh aku dari dulu sangat amat tertarik dengan yang namanya matematika dan fisika pas SMA. Aku tertarik banget tiap ada pelajaran itu. Aku semangat ibaratnya lah. Terus aku juga suka sama angka, logika, dan pemecahan masalah. Itu aku ngerasa itu seru. Dan setelah aku searching, aku dapat beberapa list jurusan yang relate sama kesukaanku tadi. Yang pertama itu ada teknik informatika, yang kedua itu statistika, yang ketiga itu teknik sipil, dan yang keempat itu teknik mesin. Nah, setelah punya list what, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu who, atau siapa. Who atau siapa? Jadi ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, kamu mau jadi siapa dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kamu ngelihat diri kamu itu bagaimana di 5-10 tahun ke depan? Yang kedua, kamu mau punya profesi yang seperti apa? Yang ngelola apa, yang ngerjain tentang apa. Yang ketiga, mau bekerja jadi apa dan sebagai siapa. Terus yang keempat, tertariknya itu bekerja di mana. Kamu tuh tertarik kerja di perusahaan apa. Nanti dari beberapa pertanyaan tadi itu bakal ngasilin jawaban juga kayak what. Dan nanti dari jawaban itu kamu bisa bikin list jurusan yang sesuai dengan jawaban kamu. Contoh ya di aku di 5-10 tahun ke depan itu aku ngelihat diri aku tuh sebagai entrepreneur. Aku pengen jadi entrepreneur atau pengusaha, dan aku bercita-cita ke depannya itu bakal jadi menteri atau presiden. Nah, kalau jadi menteri, aku tuh pengen yang berhubungan tuh dengan pembangunan, karena aku tertarik aja dengan perencanaan wilayah gitu. Pengen ngerancang Indonesia itu jadi rapi gitu tata wilayahnya. Itu salah satu visi-misiku lah, salah satu hal yang aku pengen capai ketika aku jadi menteri ya. Pengen merapikan Indonesia lah, karena aku ngelihat kayak Indonesia tuh kurang rapi, dan aku gak tahu itu possible atau enggak. Dan teknik informatika. Nah, setelah dapat dua nih, teknik sipil dan informatika, kamu bisa konsultasikan ke guru BK, guru les, orang-orang terpercaya ya lah ibaratnya, dan orang tua kamu. Tentuin nih mana pilihan yang pertama, mana pilihan yang kedua. Tapi aku kasih note sedikit ya. Intinya dalam mencari info jurusan, jangan cari permukaannya aja. Kayak cuma nyari belajar tentang apa, terus prospek kerjanya kemana. Jangan gitu aja. Tapi cari sampai akar-akarnya. Bener-bener cari matkul apa aja yang bakal dipelajarin, terus praktikumnya itu gimana aja, kira-kira cocok nggak sama kita. Karena kita tuh nggak bisa nilai suatu jurusan itu hanya dari namanya aja. Contoh misalnya aku pengen nilai teknik kimia, bukan berarti aku 4 tahun bakal belajar kimia terus gitu. Nggak cuma belajar kimia di lab aja, pasti lebih luas dari itu gitu. Jadi benar-benar harus dicari sampai akarnya ya. Itu tips dari aku. Karena banyak orang itu cuma nyari di permukaan aja, nggak nyampe akar. Nah, itu dia overall tips cara memilih jurusan versiku. Semoga abis nonton video ini kalian dapat ilmu supaya bisa nentuin jurusan.
Nah, dari video tersebut kalian bisa dilihat gambaran nyata bagaimana cara kita mengambil keputusan, apa penyebabnya jika salah langkah, dan bisa kalian pahami bagaimana ketika kalian bisa mengambil keputusan dengan bijak, tepat, dan tanggung jawab. Di video tersebut sudah dijelaskan bahwa ketika kalian mengambil keputusan, itu jangan ikut-ikutan teman, terus mendengarkan apa kata orang tua. Jadi kalian ketika ingin mengambil keputusan jurusan, kalian cari mana jurusan yang bisa sama dengan cita-cita yang kalian punya, seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan dari keputusan itu apa. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan adalah kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap siswa, terutama saat mereka menghadapi pilihan besar seperti menentukan jurusan di SMA atau SMK. Keputusan yang bijak dapat membantu siswa menentukan arah pendidikan dan karir masa depan secara tepat dan bertanggung jawab. Setelah menyimak dan menonton video yang Ibu berikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan sebutkan namanya dan on mic ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan Hana. Mau nanya Ibu, mengapa penting bagi siswa SMP atau SMA memiliki keterampilan membuat keputusan yang baik dalam memilih jurusan? Terima kasih. Oke, baik. Akan Ibu jawab. Karena pilihan jurusan akan memengaruhi masa depan pendidikan dan karir. Dengan keterampilan membuat keputusan yang baik, siswa bisa memilih dengan sadar, tidak ikut-ikutan, terus lebih bisa dan siap menjalani proses belajar di jurusan yang dipilih. Seperti itu, Hana. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Perhatian semuanya anak-anak. Ibu minta coba silahkan kalian siapkan kertas lembar, lalu kalian tulis minat, bakat, dan cita-cita yang kalian impikan. Nanti Ibu akan tes 1 atau 2 anak untuk menjawab yang sudah kalian tulis. Silakan Ibu beri waktu selama 2 menit.
Bagaimana sudah? Baik, sepertinya sudah. Ibu ingin bertanya pada Cynthia Monica. Silakan Cynthia. Kalau minat sama bakat saya, kalau bakat saya itu menyanyi dan menari. Tapi saya minat menjadi guru, Bu, cita-cita saya. Oke, baik. Jika seperti itu, Cynthia bisa diarahkan mengambil jurusan seperti seni budaya, seni tari, terus kalau perguruan tinggi, Cynthia bakal diarahkan ke jurusan drama, tari, dan musik, seperti itu. Cynthia dapat nantinya menjadi guru tari, menjadi guru seni budaya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada yang ingin menjawab lagi? Baik, Ibu rasa kalian sudah memahaminya. Terima kasih atas responnya. Setelah kita mencoba mempraktikkan apa minat kalian, setidaknya kalian dapat memiliki gambaran ingin memilih jurusan apa kalian ke depannya. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai keterampilan dalam membuat keputusan jurusan sekolah, kemudian Ibu menayangkan dan menyimak video penjelasan tentang apa itu keputusan, apakah anak-anak sudah ada gambaran mengenai dunia ke depannya? Sudah, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKS yang harus kalian isi. Untuk link LKS akan Ibu share di grup. Lalu kalian isi dan Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan cek grupnya ya. Baik, apakah sudah? Sudah, Ibu. Oke. Perhatian semuanya, Ibu perlu respon dari kalian. Mari kita sama-sama mengulas materi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu keputusan? Silakan, siapa yang bisa jawab? Tindakan memilih pilihan, Bu. Iya, betul sekali, Jihan. Lalu, Ibu ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah mengambil keputusan yang bijak? Ada yang masih ingat? Bu. Yang Boleh, pertama silakan. itu
memahami diri sendiri. Terus yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Yang keempat, membandingkan dengan tujuan. Yang kelima, apa tadi? Membuat keputusan. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi. Benar gak sih, Bu? Ya, betul, Aulia. Hebat semuanya. Ibu mengapresiasi semua respon dari kalian. Hari ini kalian sudah memahami arti dari keputusan, dan Ibu sangat senang serta bangga dengan kalian semua. Karena kalian sudah paham serta mendengarkan Ibu dengan baik dan aktif. Ibu harap layanan yang Ibu berikan dapat kalian pahami dan kalian ingat, dan tentunya bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan instrumen penilaian yang berbentuk Google Form yang akan Ibu share ke grup, dan kalian isi. Ibu beri waktu lagi selama 2 menit. Silakan kalian isi ya. Baik, Ibu rasa cukup. Ibu tutup pelayanan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ingatlah, hidup adalah tentang pilihan. Setiap keputusan yang kamu buat hari ini akan membentuk jalan hidupmu esok hari. Maka beranilah memilih dan jangan takut untuk tumbuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu.